yang menyatakan jalan-Mu dalam hidup kami. Engkau buat bahkan jalan dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni seringkali kami mencari jalan, padahal Engkau sendiri berkata, Akulah jalan. Dan sore hari ini buat kami kenal Engkau lebih lagi, maka Engkau akan menyatakan diri-Mu dan sekaligus kami akan bertemu dengan jalan yang sebenarnya, yang ketika kami tapaki tidak akan membuat kami salah jalan. Tuhan, ada banyak hal yang kami tidak mengerti hari-hari ini, tapi kami tahu satu perkara, Yesus kami pegang kendali atas segala sesuatunya. Tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan, dan Engkau yang telah berdaulat atas hidup kami dan gereja ini dan setiap kami Tuhan, yang menentukan yang terbaik bagi langkah-langkah hidup kami. Sore ini ajari kami lagi dari perkataanmu, Roh Kudus tolong setiap kami dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian daripadamu. Untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan kami, di dalam nama Tuhan Yesus semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara sekalian. Sebelum kita belajar firman pada sore hari ini, saya mau ajak Anda akan lihat sama-sama klip KKR Waria minggu yang lalu. Siapa yang sempat hadir waktu KKR berlangsung? Angkat tangan tinggi-tinggi. Alright, saya tahu ada beberapa orang yang sempat hadir dan saya bersyukur sekali Anda memberikan perhatian dan mendoakan dan ikut ambil bagian melayani. Tapi sebelum itu ada dua hal saya mau sampaikan. Tanggal 17 Mei yang akan datang itu hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita akan kebaktian hanya satu kali di Holy Stadium. Dan kita pakai, kalau Tuhan izinkan, tanggal itu buat live recording. Tim musik kita akan buat live recording. Dan itu suara saudara akan ikut direkam. Nah coba ngomong kepada sebelah Anda, suaramu dibutuhkan. Ngomong baik-baik, suaramu dibutuhkan. Yang kedua mau begini, sebenarnya suaramu itu oke banget. Ngomong sudah, ngomong. Anda layak jadi Indonesian Idol. Amen. Nah ada orang berkata, Pak suara saya fals. Loh, kalau suaramu bagus dan Anda ikut memuji Tuhan, itu biasa. Kalau suaranya sadar fals, tetap ikut memuji Tuhan, itu yang luar biasa. Dan menurut saya kalau ada orang nyanyi suaranya fals, dia nyanyi orang cepat bertobatnya. Dia akan teriak, ampun aku bertobat deh, jangan terusin, gua bertobat katanya. Karena setiap kali Anda menyanyi, itu banyak hal yang terjadi saudara. Tuhan juga menurut saya cepat bertindaknya, supaya segera amin nyanyinya. Jadi lebih baik kalau Anda merasa tidak bisa nyanyi, ini waktu yang terbaik, suaramu direkam, dan akan disebar ke seluruh Indonesia. Dan saya berdoa akan jadi kenangan buat anak cucumu kelak berkata, Papi pernah rekaman live. Dimana pokoknya dengerin baik-baik, suara yang paling aneh dan ajaib itulah suaraku. Dan itu akan menjadi sebuah memori yang luar biasa. Dan kita akan kebaktian, saya sampaikan firman Tuhan dan sebagainya. Tapi kita akan sudah mulai buat di Holy Stadium tanggal 17 Mei. Sedangkan tanggal 27 Mei sore hari, kita ada KKR dengan Peter Youngren di gereja ini. Amen, saudara. Nah itu kesempatan Anda juga bawa lagi orang-orang sakit. Dan saya mau buat supaya tempat ini penuh dan kemudian kita berdoa supaya anugerah Tuhan dinyatakan dan banyak kesembuhan yang terjadi. Lalu kemudian tanggal 1 dan tanggal 2 Juni kita ada acara Hari Baru Zaman Baru. Pak Yusak dan yang lain-lain juga akan datang lagi dan kita akan menikmati celebration yang luar biasa. Saya sudah diberitahu ada sudah sebagian besar hotel sudah dibook oleh berbagai kelompok dari luar kota dan acara ini akan berbeda sekali. Kalau acara Bahtera semua manusia masuk Bahtera, acara Hari Baru Zaman Baru ada binatang-binatang akan ikut dalam celebration. Kalau Anda punya binatang mau diikutkan, didaftarkan dulu. Ada yang mengusulkan anjingnya anak saya mau suruh ikut, saya bilang jangan karena hiperaktif saudara. Jadi nanti mengganggu akan yang lain. So ini merupakan celebration yang berbeda
dan menurut saya asik sekali dan akan membawa anugerah besar buat setiap kita. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, ada klip KKR Waria beberapa hari yang lalu, minggu yang lalu, dan ini merupakan pengalaman pertama kita buat acara dengan diberi judul dari Waria untuk Waria. Saya sedikit terganggu dengan judul itu, tapi karena saya terlibat di dalamnya, tapi saya pikir ini bagus juga karena ada banyak juga teman-teman Waria yang ambil bagian. Anda akan lihat Ketua Waria DKI, luar biasa. Saudara, saya mau beritahu, seringkali mereka ini kasihan sekali. Keadaannya seperti itu, tapi tidak banyak dimengerti orang. Ada cerita ini, saudara. Mereka itu sebetulnya kan, kalau di KTP-nya kan laki KTP-nya. Jadi waktu saudara booking pesawat, naik pesawat, sekarang itu dicek. Begitu Anda masuk, Anda ditanya, ID-nya mana, KTP-nya mana. Terutama kalau Anda di Jakarta, Anda naik Garuda, begitu mau masuk, tunjukkan boarding pass-nya, mereka akan tanya, KTP Pak, atau SIM. Pokoknya harus sama namanya dengan yang tertulis di dalam tiket. Nah, bayangkan saudara, itu namanya nama laki. Begitu dilihat, oh maaf ini bukan Bu, ini bukan punya ibu, ini punya saya, bukan. Jelaskannya gimana saudara? Dan itu selalu terjadi seperti itu. Yang terakhir rombongan itu datang, ada 2 dari Jakarta datang. Satu itu Ketua Waria DKI, Miss Nancy namanya saudara. Itu juga masalah, dipanggil namanya nama laku lahir. Datangnya dia. Oh bukan, maaf Bu, bukan Ibu. Loh itu saya. Itu harus menjelaskan dulu cukup lama untuk orang bisa ngerti apa yang sebetulnya mereka hadapi. Hidup seperti itu tidak mudah. Tapi saya harap Anda mengerti bahwa Tuhan cinta semua kita. Amen saudara. Dia tidak pandang bulu. Anda akan lihat satu lagi itu namanya Miss Yuli. Itu calon anggota Komnas HAM. Anda nggak menang loh saudara. Dia ada begitu banyak orang yang dicalonkan dari anggota Komnas HAM. Dia masuk 30 besar. Itu calon anggota Komnas HAM. Jadi kalau Anda merasa hak asasimu terinjak-injak, ada satu orang mungkin bisa mewakili saudara kelak kalau dia terpilih. Tapi yang the best of all menurut saya adalah Miss Indri. Anda akan lihat gaya yang begitu ajaib. Ini orang ajaib banget. Powerful. Mungkin dia seorang rasul atau apa, saya nggak tahu. But powerful, percayalah. Right. Kita akan buka Injil Lukas pasal yang ke-10. Selesai saya nanti menyampaikan firman, saya mau tunjukkan klip yang kedua, klip anak raja 2 hari yang lalu, dan saya akan minta Hasto. Tadi mana Hasto ya? Alright, kamu tetap di situ Hasto. Ya, Anda akan banyak orang, Anda tahu unity itu banyak orang kalau sudah mau bersatuan nyanyi lagu gandeng-gandengan. Menurut saya kuno lah saudara. Belajar dari para waria yang bisa menyatukan mereka, maju ke depan, ngibing sama-sama. Ternyata itu luar biasa. Nanti Pak Hasto akan ngajari saudara. Dia sekarang lebih hot dari para waria. Amen, saudara, kita akan menikmati banyak hal. Tadi Pak Ardian juga diundang ke depan, tapi untuk pengumuman, bukan untuk ngibing di depan saudara. Oke, Lukas pasal yang ke-10. Lihat mulai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat saudara. Judulnya Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Kadang-kadang orang itu berdiri hanya untuk ngetes, hanya untuk mencobai. Biarkan kita berdiri untuk maksud yang lebih baik ya. Katanya, Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah sesama Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Aneh sekali, kalau Anda berbantah-bantah dengan Tuhan, gak bakal bisa menang. Orang ini berkata mengajukan pertanyaan.
Dia mau mencobai Tuhan, dia mengajukan pertanyaan. Jawaban Tuhan itu bukan jawaban, tapi jawabannya berupa pertanyaan juga. Akhirnya dia sendiri yang mesti menjawab pertanyaannya itu. Kalau Anda lihat loh ya, dia tanya apa yang harus diperbuat untuk hidup kekal. Dia bilang, lah tertulis apa di Alkitab? Dia jawab juga akhirnya. Jawaban Tuhan seringkali pertanyaan juga. Dan akhirnya orang harus sadar, tidak mungkin kita berbantah-bantah dengan Tuhan, saudara. Teruskan lagi. Jawab orang itu, sudah saya baca 28, kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, nah ini selalu jadi penyakit orang. Suka membenarkan dirinya. Dan dia bisa berdalih dengan banyak hal. Alkitab berkata, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Itu sekedar untuk membenarkan dirinya. Makanya kalau orang itu berdebat, tidak ada gunanya. Dalam banyak hal, Tuhan berkata seringkali bahwa dari buahnya kamu akan diketahui, bukan dari kemenangan Anda berdebat akan satu atau dua hal. Saya masih ingat satu kali ada perdebatan, dua orang debat soal hukum kelimpahan. Yang satu berkata, saya percaya dalam Tuhan Yesus kita mengalami kelimpahan. Yang seorang berkata, saya nggak percaya, masa kita harus berkelimpahan, miskin juga nggak apa-apa. Mereka debat ramai sekali. Lalu kemudian yang tidak setuju berkata begini, coba lihat cerita di Alkitab. Orang kaya masuk neraka, Lazarus yang miskin masuk surga, katanya. Lebih baik Lazarus miskin kelak masuk surga daripada orang kaya masuk neraka. Dan saya masih ingat, saya pas kemudian datang mendengar percakapan dua orang lagi berdebat seperti ini. Lalu yang satu orang ini tanya, menurut kamu bagaimana? Saya berkata, menurut saya ingin kaya dan masuk surga. Dia berkata, ngawur, tidak ada. Saya bilang, ada. Saya bilang, di cerita itu setelah Lazarus mati di surga di pangku Abraham. Saya berkata, dan Abraham itu kaya raya. Dan dia tidak kurus kayak Lazarus, sehingga dia bisa mangku Lazarus yang kurus karena miskin di dunia. Saya berkata, kamu kalau membaca Alkitab tidak komplit, bantah-bantahan, gak ada ujungnya. Saya pilih Abraham, diberkati di dunia, dan ke surga, mangku orang miskin yang masuk surga juga. Saya berkata gitu. Sekian waktu berlangsung, orang itu jadi menurut keyakinannya. Sampai hari ini saya melihat, belum pernah ada terobosan besar dalam hidup saudara saya ini. Hidupnya susah, dan dia tidak pernah bisa menikmati kelimpahan yang Tuhan janjikan. So, lebih baik saudara, kalau Anda yakin dengan sesuatu, jadilah itu sesuai dengan apa yang kau yakini. Tapi saya berkata, Tuhan berkata, dari buahnya orang akan dikenal. Jadi, berbantah-bantah dengan Tuhan tidak banyak gunanya. Nah, dari pertanyaan itu keluarlah sebuah cerita yang sangat terkenal sekali. Ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?
Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Tuhan memberikan perenungan dalam hati saya. Mengapa imam dan orang Lewi ini tidak mau menolong orang yang tergeletak dan sakit dan hampir mati? Apa yang menghalangi mereka sebenarnya untuk berbuat sesuatu yang baik, untuk berbuat sesuatu yang sebetulnya Tuhan perintahkan kepada mereka? Ketika melihat orang menderita, ketika melihat orang susah, apa yang menghalangi imam dan orang Lewi yang notabene adalah hamba Tuhan untuk menjangkau orang yang tergeletak dan tidak berdaya itu? Saya menemukan ada 3 hal yang menjadi hambatan, dan 3 hal ini juga seringkali ada dalam hidup kita sebagai orang percaya. Anda mesti berhati-hati dengan 3 hal ini dalam kehidupanmu. Kalau engkau memiliki ini, hati-hati karena kita bisa bersikap dan berbuat seperti imam dan orang Lewi tadi. Yang pertama yang menghalangi mereka untuk melakukan yang Tuhan kerjakan adalah justru keagamawian mereka sendiri. Keagamawian itu beda dengan kerohanian. Kelihatannya sama, tapi dalamnya sama sekali beda. Bungkusnya mungkin mirip sama, tapi prakteknya berbeda. Keagamawian adalah orang yang melakukan ritual keagamaan, menjalankan aturan-aturan agama, tapi sama sekali rohnya tidak punya hubungan intim dengan Tuhannya. Kerohanian sebaliknya adalah kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita bergaul, kita bicara, kita sangat kenal dengan hatinya dan jalan bersama dengan Tuhan. Itu 2 hal yang berbeda sekali. Keintiman dengan Tuhan membawa akan kasih yang luar biasa, pengorbanan yang begitu ajaib. Sedangkan keagamawian akan membuat orang menjadi sangat tega dan sangat kejam dalam apa yang mereka lakukan. Dan mereka melakukannya berpikir bahwa itu dilakukan demi Tuhannya. Saulus atau Rasul Paulus kelak pernah berbuat yang sama. Dia penjarakan, dia aniaya begitu banyak orang. Dan dia lakukan demi Tuhan, saudara. Dia berpikir dia melakukannya demi Tuhan. Dia melihat bagaimana Stefanus dirajam dengan batu. Alkitab berkata, dia setuju itu. Dan dia berkata, itu baik, demi Tuhan, itu baik. Kita melihat dalam dunia kita ini, setiap kelompok, setiap orang yang terikat dalam keagamawian, tapi hidupnya bukan hidup orang yang rohani. Pada ujungnya akan muncul ketegaan, kekejaman tertentu. Saya nggak ngomong yang lain, saya ngomong orang Kristen. Lihat sejarah gereja. Kita begitu banyak bagian-bagian sejarah gereja yang sangat gelap sekali. Orang-orang yang hari ini dianggap sebagai orang suci oleh gereja, pada waktu mereka hidup, mereka mati di tangan gereja sendiri. Mereka dibakar hidup-hidup, mereka digantung, mereka disalib, mereka dicincang, mereka dipotong lehernya. Semuanya mengalami aniaya. Yang melakukan siapa? Gereja. Dan zaman itu gereja melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Kalau Anda ke Irlandia, Anda melihat perang antara Kristen dan Katolik. Itu mereka ngebom, nembak orang, bunuh orang. Semuanya melakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Anda melihat semuanya itu, orang berkata, kenapa orang yang beragama bisa kejam? Karena keagamawian, roh agamawi memang sadisnya luar biasa. Kemasannya mirip dengan orang yang rohani. Praktek kesehariannya berbeda. Tidak ada mercy-nya, tidak ada belas kasihannya. Semua dijalankan berdasarkan aturan dan kebenaran diri sendiri. Dan kalau Anda baca di Alkitab, yang terus Tuhan cecar habis-habisan adalah para imam, ahli Taurat, orang Farisi, orang Lewi. Orang-orang yang sebenarnya mengerti akan perkataan Tuhan. Tapi mereka hidup dalam keagamawian.
Penghakimannya akan sangat besar dan tidak pernah bisa mengerti akan hati Tuhan. Buat mereka semua orang salah, mereka yang paling benar. Buat mereka berat menerima orang lain dipakai lebih dari diri mereka sendiri. Oleh karena mereka begitu yakin mereka yang paling benar. Mereka berpikir mereka melayani Tuhan, padahal yang sebenarnya dilayani adalah ego dan dirinya sendiri. Waktu anak raja Jumat kemarin, ada seorang hamba Tuhan dari luar kota datang dengan temannya. Ketemu saya selesai acara, dia ngobrol sebentar, dia berkata, "Pak, saya hanya ingin berterima kasih." Kemudian dia cerita akan pengalamannya, saya hanya mengulang akan cerita pendeta ini. Dia berkata, "Tahun lalu saya mengalami masalah yang mengerikan, Pak. Di gereja tempat saya melayani, saya merintis gereja dari nol. Lalu kemudian ada aturan, kalau memang sudah tidak dipakai lagi atau sudah waktunya berhenti, usia 60 tahun harus pensiun. Saya belum menikmati apa-apa, Pak, dari apa yang saya lakukan. Dan kemudian pada waktu saya usia 60 tahun, majelis berkata, kami membutuhkan gembala baru. Bapak tidak usah jadi pendeta lagi di sini. Saya mengatakan, berilah saya kesempatan beberapa tahun. Saya masih mau melayani Tuhan. Saya masih mau mengabdi kepada jemaat di tempat ini." Majelisnya berkata, "Maaf Pak, tidak bisa. Usia Bapak sudah 60 tahun. Bapak harus pensiun." Dia dipaksa pensiun oleh sebuah peraturan. Dan dia berkata, "Saya sakit hati luar biasa. Kecewanya luar biasa." Dan kemudian dia berkata, "Selama 3 bulan saya tidak ke gereja sama sekali. Saya pendeta puluhan tahun," dia berkata. "Ketika jabatan saya diambil, saya tidak ke gereja selama 3 bulan. Dan di situ kelak saya sadar, Pak, selama ini saya tidak mengabdi murni kepada Tuhan, tapi saya mengabdi kepada kepentingan diri sendiri, jabatan, dan yang namanya harga diri. Itu yang kepada siapa saya mengabdi." Dan dia berkata, "Kelak kemudian saya sadar, kalau betul saya mengabdi ke Tuhan, apakah saya punya jabatan atau tidak, tidak jadi masalah. Tetap saya mengabdikan diri saya ke Tuhan." Tapi dia bersaksi, ketika 3 bulan dia kecewa dengan Tuhan. Seluruh organ tubuh di dalamnya, badannya kacau balau. Levernya bengkak, perutnya membesar dan keras. Ginjalnya sudah kacau. Paru-parunya, dia berkata, seperti terendam air. Kena paru-paru basah. Jantungnya nggak karuan, darah tingginya naik. Dan anaknya sendiri dokter internis dengan beberapa teman dokter merawat dia. Sampai setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, mereka berkata, "Pak, mohon maaf. Secara medis kami tidak bisa membantu Bapak lagi. Bapak tidak ada obatnya. Maaf, Pak." Dan dia berkata kepada anaknya, "Kalau gitu bawa aku pulang. Daripada kalian menghabiskan uang di rumah sakit untuk Bapak kalau tidak ada harapan." Dia pulang ke rumah nunggu mati, saudara. Dan disitulah dia berkata, "Saya sadar, Pak, sebenarnya. Selama ini kalau saya yang namanya melayani Tuhan, itu bukan untuk Tuhan semata-mata. Ya, ada untuk Tuhan. Tapi lebih banyak sebenarnya saya mengabdi kepada kepentingan diri saya sendiri, harga diri saya sendiri, semuanya tentang diri saya sendiri." Dia berkata, "Saya abdikan diri untuk kepentingan dan harga diriku sendiri." Ketika semua disingkirkan, maka semuanya hilang. Aku marah dengan Tuhan dan 3 bulan aku tidak ke gereja. Saudara, dia berkata, keagamawian beda dengan kerohanian ternyata. Aku bukan orang yang rohani, aku orang yang agamawi. Dan dia mengerti setelah melewati proses yang mengerikan. Nah, teman baiknya dia ini sering datang di seminar. Tiap kali seminar dia datang duduk paling depan. Dia prihatin dengan temannya, didoakan berkali-kali, tapi keadaannya makin memburuk. Suatu hari dia datang ke saya, dia bawa minyak urapan dalam botol kecil. Dia cerita ke saya, "Pak, teman saya pendeta sakit dan sudah parah keadaannya, tinggal tunggu waktu. Saya mau doakan dia pakai minyak ini, tolong Bapak doakan dan doakan minyak ini." Saya pegang minyaknya, saya ajak dia berdoa. Doa yang sangat simpel. Saya pribadi sebenarnya sempat lupa mendoakan minyak itu. Ketika dia cerita baru saya ingat, saya memang mendoakan. Selesai dia bawa pulang.
Dan dia berkata begini, Pak, saya ada minyak. Tadi saya minta Pak Petrus mendoakan minyak ini. Ayo Pak, saya doakan Bapak. Mujizat masih berlangsung. Tahu dia ngomongnya apa? Ya silahkan saja. Siapa tahu seperti Yesus diurapi untuk persiapan penguburan. Anda tahu kelihatannya baik kan saudara ya? Tapi itu keluar karena kepahitan dan ngesok banget. Mensejajarkan dirinya dengan Tuhan Yesus. Rodok kurang ajar loh sebenarnya ya toh. Walaupun dia rodok pahit dan tengik omongannya, tapi sebetulnya nyindirnya itu sangat tidak enak. Tapi temannya ini ya baik saudara. Tetap didoakan, diurapi. Dalam waktu beberapa hari, perutnya kempes, semuanya sehat. Dan dia berkata, dia balik ke dokter, datang ke anaknya, diperiksa semua penyakitnya hilang. Dia sembuh total, sehat, semuanya sempurna saudara. Dan dia berkata, dia datang kemarin di kebaktian anak raja. Dia berkata, saya kepingin lihat Pak. Saya ingin menyaksikan, saya ingin ngerasain apa yang terjadi. Dia berkata dengan mata berkata-kata, terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk melihat semua yang terjadi di sini. Dan dia berkata, saya juga mau terima kasih untuk doanya. Dia berkata, aku hidup kembali. Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Saya renungkan cukup lama apa yang dia katakan. Sebuah pengakuan jujur, keagamawian tidak sama dengan kerohanian. Orang yang beragama, orang yang agamawi, dia akan mengerjakan banyak hal dan seringkali kebenaran tertentu yang dia pegang dan dia anggap dia paling benar, dia anggap dia ngerti semuanya. Ketika Tuhan datang, dia mulai mengajar firman. Para imam berkata, dia bukan dari suku kita, dia bukan orang Lewi. Bagaimana mungkin dia mengajar seperti kita? Mereka begitu marah. Kalau Anda mau jujur berkata, siapa yang menyalibkan Yesus, itu bukan orang Romawi. Mereka hanya eksekutornya. Yang menyalibkan adalah orang Yahudi, para pemimpin agama yang menyalibkan dia. Keagamawian saudara, membuat Anda jadi raja tegal. Semua dikerjakan demi Tuhan. Engkau tidak peduli jiwa-jiwa, tidak peduli mereka yang terhilang. Engkau berkata itu tidak urusanku, itu urusan orang lain. Dan engkau lakukan semua dengan ayat sebagai dasarnya. Tapi sebetulnya hatimu tidak ada belas kasihan sama sekali melihat orang yang sengsara dan melihat orang yang terhilang. Mereka tidak bisa melihat ketika ribuan jiwa diberkati oleh Yesus. Buat mereka Tuhan hanya dilihat sebagai sebuah ancaman yang harus disingkirkan. Saya berdoa kita terbebaskan dari spirit, dari roh seperti ini. Biarkan semua kita jadi orang-orang yang rohani dan bukan orang yang agamawi. Hidup oleh karena kita bergaul dengan Tuhan. Kita mendengar Tuhan berkata. Kita bergerak karena perintahnya. Kita melakukan yang Tuhan mau. Bukan berdasarkan keyakinan atau bahkan kebenaran diri sendiri. Yang pertama, mengapa para imam dan orang Lewi ini tidak melakukan yang harusnya mereka kerjakan? Hambatannya ada pada keagamawian mereka sendiri. Yang kedua, sederhana saudara. Mengapa mereka tidak mengerjakan seperti yang orang Samaria kerjakan? Sebetulnya bahasa Jawanya itu lebih enak. Wegah repot saudara. Nggak suka repot. Banyak orang itu sudah nggak pengen repot. Maunya semua ada, semua beres. Nolong mereka repot lah. Repot lah. Semua kita. Kalau kita sikapnya sudah tidak mau repot, hati pelayanan kita hilang. Dan sadar tidak sadar, saudara sudah membandingkan dirimu dengan orang lain. Coba kalau yang geletak itu imam besar mereka, pasti mereka tolong. Tapi karena orang biasa, mereka berkata, orang biasalah. Nanti repot-repotin. Ada begitu banyak hal yang orang buat, yang mestinya dia bisa buat. Tapi orang tidak mau mengerjakannya. Karena mereka berkata, gak usah repot lah. Padahal semua kita mengerti, semua bentuk pelayanan selalu repot. Kalau saudara mau mengerjakan yang sangat baik, Anda tidak boleh segan untuk repot dan direpoti dengan apapun. Tadi pagi saya beri contoh. Kalau Anda nginep di losmen,
Bedanya apa dengan hotel bintang 5? Oh banyak Pak, begini. Saya tunjukkan satu bedanya. Dan ini repotnya luar biasa. Kalau Anda ke losmen, kadang-kadang ada handuknya. Seringkali tidak ada. Anda mesti bawa handuk sendiri. Kalau Anda masuk hotel bintang 5, handuknya berapa macam? 5 macam. Mau tahu untuk apa? Muka sendiri. Oke? Tangan sendiri. Badan sendiri. Itu sendiri. Yang lain sendiri lagi. 5. Belum pernah tahu Pak, makanya saya beritahu. Kok repot Pak? Wong di rumah saya itu loh Pak. Orang 30 di rumah. Anduk cuma 1-3 bulan gak ganti-ganti. Bisa tuh Pak. Saling transfer kotoran dan daki dan bolot. Saudara. Itu kan praktis, gak usah repot. Hotel itu repot. Apanya? Anduk aja 5. Memang betul. Tapi orang berkata, hotel itu servisnya lebih baik. Ya kan saudara? Karena repot. Kemarin itu kami makan malam sama-sama. Sama ini anak-anak cilik-cilik ini ikut. Si Joshua-nya Pak Timo itu sebelah saya. Restorannya, beli apa? Makanan apa? Gak dicareti, ini pesan apa, ini pesan apa. Betul ini, teriak, carti. Akhirnya yang dia pesan gak datang. Yang datang itu yang lain, gak ada yang lain. Ya sudah, apa adanya lah. Dia makan. Loh ini anak bisa ngerti ini. Restoran kok servisnya tidak baik. Loh. Kenapa? Karena yang jual tidak mau repot. Harusnya dia repot. Ini dia gambar lah, kasih nomor lah. Ini pesan apa. Orang banyak, sekian belas orang. Cuma teriak. Dia nggak hafal. Sampai anak kecil aja bisa ngerti. Servisnya kurang baik. Bayangin saudara. Semua kalau Anda mau mengerjakan dengan baik harus repot. Pendeta ini datang ke saya. Anda tahu dia berkesan banget dengan doorkeeper luar kita. Hebat loh. Dia bilang, Pak itu begitu masuk sudah dilatihani, diarahkan. Saya lihat itu bukan tukang parkir itu. Saya tahu itu jemaat. Wah dia berkata saya diberkati. Jarang saya lihat seperti itu ya. Saya berkata, ya memang jarang gereja punya tempat parkir sebetulnya kan. Karena kan seringkali tempat terbatas dihabiskan semuanya. Pemerintah kita baik sehingga di jalan pun masih diizinkan. Tapi dia berkata, enggak, saya lihat sebuah pelayanan di situ. Kalau mau nggak repot, tarik mereka semua ke dalam, suruh ikut kebaktian, di luar serahkan tukang parkir atau satpam kita. Kan nggak ada salahnya juga. Tapi ketika Anda memberi lebih, Anda mau berkata, saya mau serve Anda, layani engkau lebih lagi, ya kita mesti mau repot. Suka nggak suka mesti begitu. Lalu orang berkata lagi, kenapa kita harus melayani waria? Karena kami ingin mereka juga terima Tuhan Yesus. Kami ingin mereka juga diubah hidupnya. Hidup seperti mereka sengsaranya luar biasa. Dihina orang tiap hari. Dan mereka juga ciptaan Tuhan. Tapi kan repot. Iya repot. Coba Anda lihat ngurusi anak raja. Ya repot. Dapat duit berapa? Bukan soal cari uang. Kita mau layani mereka. Nah kalau semuanya sudah wegah. Sudahlah. Gak usahlah. Kamu aja ya. Semua kita nggak mau. Kita nggak akan pernah bisa melakukan yang Tuhan perintahkan. Saya berdoa, Tuhan akan mengubah cara berpikir kita. Saya berdoa Tuhan akan mengubah cara kita bersikap. Menghadapi apapun yang Tuhan mau. Kerjakan yang terbaik. Beri yang terbaik yang kita bisa. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Buang semua. Rasa wegah untuk repot itu dibuang, saudara. Kalau Anda ingin berhasil juga, Anda harus jadi orang yang berani kerja keras dan rela kerja keras. Saya lagi baca koran tadi pagi. Tukul Arwana ngeluarkan buku loh, biografi. My goodness. Pak Tri belum mengeluarkan buku ya Pak. Kalah sama Tukul loh. Dan dia pakai tema adalah kristalisasi keringat. Keren.
Pak, begini-begini kristalisasi keringat. Menurut saya laris juga itu buku. Biar rotok seneng orang perbalan ya katanya ya. Ya itu memang minum airnya Semarang dan kena rob itu membuat dia terkenal sebetulnya saudara. Tapi dia mau berkata begini loh. Aku ini kerja keras nih. Semua gua kerjain dengan kerja keras. Sampai keringat pun sampai kristal tuh. Saking banyaknya keringat yang keluar. Tumpuan keringat ini. Artinya kalau semuanya segala. Sembuh karepmu. Mau apa karepmu? Mau mangan apa karepmu? Lo di menu nggak ada mangan karepmu tuh nggak ada. Tapi malas kita ini seringkali. Tidak pernah cukup untuk berkata, aku mau buat sesuatu. Saudara, apa yang Tuhan berikan buat kita ini baru sebagian kecil loh. Tadi saya baru ngomong-ngomong dengan Wong tentang dapur, saya lihat, alatnya ini, mahal juga tuh. Diikuti semiliar kurang, saudara. Lagi saya peres-peres sih, gimana caranya sampai, nggak terlalu sampai habis uang terlalu banyak. Tapi saya berkata mahal, serau sawis ya. Tuku sego kucing weh. Ya bisa. Kalau semuanya kita wegah, ya bisa. Anda akan dikendalikan oleh orang lain. Saya ke India berkali-kali. Saya beritahu kalau Anda ke India. Tidak ada mobil mewah di India. Itu semua made in India. Mobilnya sudah jelek-jelek. Minta ampun sungguhan. Tapi itu negara saudara. Nyaris gak ada utangnya. Nggak ada. Pokoknya jelek-jelek. Buat sendiri. Mogok dorong. Orang gak kuat gajah dikeluarkan. Banyak gajah di situ. Nggak, itu bukan orang yang vegan. Anda tahu Jepang, negara itu. Gak punya hasil bumi. Nangkep ikannya nyuri dari Indonesia. Gak punya. Tapi bangsa itu saudara. Menaklukkan alam dan kegersangan dengan berkata, kita perangi semua yang menghalangi kita. Sebagai orang percaya, mentalitas seperti itu harus kita punya. Anda mau menjangkau banyak jiwa, jiwa seperti apa yang mau dijangkau? Kebanyakan orang berpikir, jiwa adalah orang terpelajar, orang punya uang, pengusaha dan sebagainya. Tapi saya lihat mereka yang di bawah, lagi teriak membutuhkan Injil. Saya berdoa Anda tidak wegah untuk melakukan apa yang Tuhan suka. Dan mau berkata, Tuhan repot seperti apapun, tak kerjain untuk Engkau. Dan kalau ada orang-orang seperti itu, menurut saya hasilnya akan luar biasa, akan ajaib sekali. Saudara, saya mau berterima kasih buat Anda yang selama ini memasak nasi, bungkusin beras, Anda kerja luar biasa. Saya berharap Anda tidak pernah berkata wegahlah. Saya berharap Anda terus lakukan dengan segenap hati. Oh ya, pengorbanannya banyak. Tapi bukankah kita ingin penghormatan Tuhan, bukan manusia? Mungkin di dalam klip tidak pernah kelihatan wajah saudara. Tidak ada orang berterima kasih, tidak ada orang bertepuk tangan buat Anda. Bukankah sebuah pelayanan itu bukan tujuannya supaya orang bertepuk tangan buat kita? Kalau Anda ingin orang bertepuk tangan, bergabunglah di Manchester United dan buat gol sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa, tolong di PSIS, buat gol sebanyak-banyaknya. Kalau tidak bisa di kampung Anda, buat gol sebanyak-banyaknya. Maka Anda akan ditepuk tangani banyak orang. Tapi kita melayani bukan untuk itu sama sekali. Minggu lalu, at least 25 ribu, mungkin 25-26 ribu yang datang. Coba Anda renungin saudara. 25 ribu orang itu, mereka kumpul dengan berapa orang setiap harinya. Yang mereka lihat, yang mereka saksikan, yang mereka dengar. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Tadi pagi ada satu anak Tuhan nemuin saya. Dia bantu di kapel baptis katanya. Wah, dia cerita, Pak, Yesus luar biasa. Itu orang-orang tuli dia pegang, didoakan, dengar. Dia berkata dalam malam itu puluhan orang Pak sembuh. Sakit ini, sakit itu tinggal dipegang. Saya pegang toh Pak. Terus lihat, buta lihat, teriak-teriak. Tuli bisa dengar jelas. Saya bilang ajaib loh. Dia berkata, Pak terima kasih nih. Saya boleh diberi kesempatan melayani di sini. Dia bilang ini ajaib banget.
Bayangin saudara, satu orang dari mereka itu bergaul dengan berapa? Itu nanti Anda akan lihat klipnya ya. Itu beberapa yang datang kemarin itu adalah mereka yang bersaksi karena kesembuhan 2 minggu sebelumnya. Dan mereka datang itu 2 minggu sebelumnya ditandu tuh. Dia masuk di kampungnya, itu berapa puluh orang akan melihat seketika bahwa Tuhan buat mujizat. Dan dia bersaksi toh. Itu nama Yesus yang luar biasa. Semua yang kita kerjakan dengan segenap hati, layani dengan baik, hasilnya berbeda. Tetangga saya dulu, dia bukan anak Tuhan, saudara sepupu kita, dia ngomong apa? Anda tahu? Dia bilang orang Kristen itu ajaib ya. Dia bilang, baik banget. Saya datang sudah disambut, ditarik tempat duduk, baik banget. Dia berkata ini ajaib. Dia pulang dari gereja nangis. Dengar pujian teringat nangis. Apa yang terjadi? Tuhan menjamah dia. Hari ini di kota ini saudara, menurut saya sudah ratusan ribu mungkin. Saya harap lebih dari itu. Orang mendengar nama Yesus. Di mana-mana orang dengar Yesus penyembuh, Tuhan menyembuh, Tuhan Yesus. Satu nama yang paling populer, Gusti Yesus. Nanti ada yang berkata, dokter Gusti Yesus juga yang menyembuhkan. Luar biasa. Apa yang kita buat saudara, impact-nya besar. Anda tahu 25.000 itu berarti 1% dari orang Semarang. Dan itu besar loh saudara. Itu besar loh. Dan mereka bisa membawa akibat sangat besar dalam sekejap itu. Luar biasa loh. Coba Anda pikir. Di mana-mana. Ada satu kampung isinya sopir. Itu banyak sopir angkot. Itu kalau mereka kumpul cerita soal customer mereka yang mereka bawa. Dari geletak, berangkat geletak, pulang jalan. Itu sopir lihat loh. Nah mereka ngomong ke berapa orang. Anda bisa kebayang gak? Itu luar biasa loh. Saya berkata mari jangan wegah repot saudara. Ini zaman yang luar biasa. Ini momentum kairos Tuhan yang luar biasa. Saya beritahu kita didoakan oleh teman-teman dari jaringan doa nasional. Seluruh Indonesia mendoakan kita. Saya agak kuat sedikit. Seluruh Indonesia mendoakan kita. Tuhan mendengar nama kita disebut saudara. Ada lagu yang berkata, di doa ibuku namaku disebut. Luar biasa. Nama disebut. Saya berkata mari kerjakan yang terbaik buat Tuhan. Amen. Yang ketiga yang terakhir. Apa yang membuat imam dan orang Lewi ini tidak menolong orang yang tergeletak itu? Sederhana. Yang ketiga yang poin terakhir. Wegah kelangan duit. Sudah tidak pengen lagi keluar duit. Repot lah. Ini orang Samaria keluar duit loh. Minyaknya, anggurnya dipakai, perbannya dipakai. Masukkan penginapan, dirawat entah berapa lama. Dia pergi ditinggali duit itu ke pemilik penginapan. Dia berkata kalau kamu belanja lebih, gua ganti kelak. Dia keluar duit. Dan saya berkata buat saudara, ini juga harus menang dalam kehidupan kita. Kalau kita ini sekedar uang, kita kumpulkan. Saya pikir kita akan dibawa sungguh-sungguh cinta akan uang. Orang percaya harus belajar memberi, ngerti berkorban dengan luar biasa. Dan kalau sebuah titik Anda bisa begitu kaya kelak, Anda akan merasakan setiap kali Anda nikmati uang, hampir gak ada artinya. Beda banget ketika Anda melakukan yang Tuhan mau. Itu CEO yang memberi, perusahaan yang memberi kita nyumbang mobil itu saudara. Diajak Pak Mul naik ke pos satpam kita yang di dekat tempat di bawah di atas tempat genset itu, yang di tempat parkir. Dia lihat mobil begitu banyak. Orang ini ngomong gimana? Dia berkata, Pak, perusahaan saya itu asetnya 5 triliun. 5 triliun itu 5.000 miliar. Nolnya berapa? 12 ya. Betul ya? Betul Pak Sugi ya? Saya kalau uang terlalu kecil saya susah ngitung nolnya. Ini perkataan iman saudara. Sombong amat enggak. Orang beriman dengan sombong memang kelihatannya mirip tapi dalamnya lain. Saudara, Anda harus. Saya lagi memuji diriku sendiri. Saudara. Dia berkata aset saya ini 5 triliun perusahaan. Tiap tahun naik 25%.
Tiap tahun kekayaannya nambah 1 triliun lebih. Dan dia ngomong begini. Itu gak seberapa, saya punya teman lagi yang sudah punya 40 triliun asetnya. Itu lebih gila lagi. Dia berkata begini. Saya lihat Pak ini. Saya lihat puluhan ribu orang di situ. Saya lihat bagaimana Bapak ngatur orang-orang pekerja. Dia berkata, saya merasa kecil tuh. Saya merasa kecil. Saya merasa nggak bisa apa-apa loh. Ini Tuhan. Tapi ownernya perusahaan itu bukan CEO, ownernya bener. Itu ngomong sama saya gini, Pak. Ajaib ya. Orang kalau bisa memberi itu Pak. Efeknya apa? Ketagihan. Ya. Bisa sakau memberi. Tahu? Bahasa narkobanya. Sakau, ketagihan. Bahasa rumah damai ya. Sakau. Saya pengen kejang, pengen memberi. Dia bilang kenapa? Itu ya kepuasan di sininya Pak. Beda. Saya kalau memberi sudah bukan lagi pengen mengharapkan lebih kaya. Aku sudah kaya kok. Aku ini sudah kaya. Ya ngomong terus terang. 5 triliun kan luar biasa. Kita beliin soto tuh. Aduh. Pancinya Saoli Stadium masih bludak loh saudara. Ini gambarannya ya toh. Dia bilang ketagihan loh. Kalau ketemu saya itu dia paling suka. Pak, apalagi Pak? Apalagi? Itu orang yang mau buatin kita mobil buat operasi katarak. Dia memberi itu dia berkata kurang ya. Tapi mereka suka. Dia itu kan satu sekretaris perusahaan ikut juga. Dia kaget. Dia lihat unit untuk perawatan giginya. Dia ngomong begini sama bosnya. Ini kalau saya di Geraha Medika, ya pakai ini. Bayangin, itu di kampung-kampung Semarang. Itu kalau ngebor giginya, pakai alatnya yang Geraha Medika pakai. Mantap saudara. Selama ini kalau gigi mereka sakit diapain? Kasih benang, diikat sendal saudara, nanti coplok. Terus di salon pasi, pelek. Itu jadi kanker loh di mana-mana. Masalah loh. Nah, tiba-tiba Tuhan beri. Kalau Anda lihat mereka ditayangkan itu mereka histeris tuh orang rakyat saudara. Itu ajaib loh. Tapi orang-orang ini berkata, Pak, saya memberi ya, ketagihan loh. Kenapa? Ini di sini nih. Nggak bisa ditipu. Makanya saya ngomong gini, ikatlah persahabatan dengan menggunakan apa? Mamon. Persahabatan itu kan bukan di jasmani, bukan baju, bukan ballpoint kita, bukan arloji kita, bukan. Itu persahabatan kan di sini tuh nikmatnya tuh. Nah itu duit dipakai, dapat di sini nih. Dia bilang, saya sudah bukan lagi mengharapkan baliknya. Memang efeknya saya makin diberkati sih Pak. Tapi yang membuat saya ketagihan bukan duitnya, karena gua sudah kaya. Tapi ini loh efek di sininya. Saudara ngerti sekarang? Yang namanya Sakius, cerita Sakius. Sakius itu pemungut cukai pendek, dia orangnya kaya banget. Ini orang menurut saya paling dibenci di Yeriko. Sudah tukang cukai, pasti suka meres rakyat. Dibenci orang di Yeriko. Yesus masuk kota Yeriko. Orang menyambut dia, welcome, celebration. Luar biasa. Dia pengen lihat seperti apa Yesus itu. Orang gak peduli itu. Dia boleh orang kaya, dibenci orang. Dia nggak diberi tempat. Dia naik pohon ara. Itu mestinya pohon sikamor. Kalau Anda ke Yeriko hari ini, tur pertama masuk Yeriko, langsung berhenti di pohon sikamor. Orang berkata pohonnya Sakius. Ada memang pohon sikamor yang usianya lebih dari 2000 tahun. Apakah itu pohonnya atau tidak? Tidak ada yang jelas, saudara. Dia naik ke atas. Yesus ngerti ini. Dia berhenti, dia berkata, Sakius turun. Aku harus numpang di rumahmu. Hari itu Tuhan membuat dirinya tidak populer. Keputusannya tinggal di rumah Sakius membuat dia tidak populer. Tapi saya suka dengan Tuhan. Dia suka ambil tindakan yang tidak populer untuk dirinya sendiri. Dan dia masuk rumah Sakius.
Dia tidak perlu berkhotbah, tidak perlu nemplak dosa, tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu mukul dengan mikrofon kepalanya Sakius, tidak perlu mendribble kepalanya seperti Magic Johnson main basket. Nggak perlu. Dia hanya masuk rumahnya, orang berkata, dia tinggal di rumah orang berdosa. Tapi Sakius ini orang kaya, kita berkata, langsung dia teriak, separuh kekayaanku buat orang miskin. Kalau ada yang kuperas, aku ganti 4 kali lipat. Wih, itu kaya bener loh saudara. Kenapa itu yang di sini loh. Dalam sebuah titik saya beritahu, kalau kita ngejar kekayaan, ngejar uang, ngejar tumpuan uang, makin banyak tumpukannya, makin gede rongga di sininya. Kecuali Anda tahu setiap rupiah yang Tuhan percayakan buat kita, itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan, memberkati orang, membawa jiwa-jiwa masuk kerajaan surga. Makanya orang Samaria ini lakuin, walaupun dia tahu sebetulnya di depan mata orang Yahudi, dia bukan orang yang terhormat. Orang Yahudi anggap rendah orang Samaria. Tapi dia tahu setiap dinar yang dia keluarkan, setiap mata uang shekel yang dia keluarkan mungkin, itu berakibat sangat besar di sini. Sebab yang di sini tidak bisa tergantikan dengan materi, saudara. Nggak bisa. Hidup kita, Anda dan saya, sebagai orang percaya, jangan terikat dengan harta. Belajar lebih bebas memberi. Kembalikan perpuluhan yang miliknya Tuhan. Bayar nasarmu, berikan korban. Tanya Tuhan setiap kali Anda membawa persembahan, berapa yang engkau mau Tuhan, lakukan dengan sukacita. Itu efek di sininya saudara. Anda tidak pernah bisa gantikan dengan yang lain. Saya berdoa dengan begitu keseimbangan dalam hidupmu akan sangat luar biasa. Karena tiba-tiba bukan hanya engkau punya berkat yang lebih, di dalammu ada sesuatu yang sangat sehat, yang tidak pernah dimiliki oleh orang yang kikir. Saudara sekalian, cuman itu sebetulnya yang membuat mereka berbeda. Saya berdoa, mari jangan jadi orang agamawi, jadi orang rohani. Saya berdoa, mari jangan megah repot saudara. Lakukan semua yang terbaik. Saya berdoa juga, ayo, korban, lakukan semua yang hartamu bisa buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong banyak orang. Lihat mereka yang menderita. Saya yakin anugerah Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amen. Mari berdiri sama-sama saudara. Mari angkat tangan sama-sama. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Angkat tangan semua sama-sama di hadapan Tuhan. Kau melihat akan setiap hati hidup di rumah. Mari angkat tanganmu. Hanya mintakan berkat yang terbaik yang turun dalam hidup umatmu Tuhan. Tugas besar Engkau berikan buat kami untuk kota ini. Tidak ada cara lain, tidak ada alat lain yang Engkau rindu pakai kecuali umatmu ini. Hamba mintakan berkat, lihat hati mereka yang siap jadi berkat bagi yang lain. Sekian bulan mereka setia, kami semua melakukan seperti yang Tuhan mau. Hamba berdoa, buka tingkap langit, berkati umatmu dalam nama Tuhan Yesus. Buka tingkap langit dan berkati umatmu dalam nama Yesus. Yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya Engkau buat dan jadi dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak pernah mereka duga dalam bulan-bulan ini Tuhan. Lakukan sesuatu yang ajaib. Terobosan yang dari Tuhan terjadi demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa. Dan terus ajari kami jalan dalam kehendak-Mu. Demi nama Tuhan Yesus. Semua berkata.